yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami dari awal hingga pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, berkati supaya kami bisa mempersiapkan diri, dan berkati supaya pembicara yang membawa firman dapat membawa firman dengan baik, dan kami bisa menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat datang di ibadah online DYC. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Allah Tuhan, Allah 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 perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah. Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Agungnya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Saya senang sekali dapat berjumpa dan dapat diberikan kesempatan lagi untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman sahabat muda diaspora dimanapun kalian berada. Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan mengenai bersinar di dalam kegelapan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah virtual kami, dan kami percaya ketika Engkau berbicara kepada kami masing-masing, maka ada hal-hal yang perlu kami lakukan sebagai bukti kami mengasihi dan mau menjadi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman. Hari ini kita bersama-sama mau buka firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Teman-teman, kalau kita baca firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang pastinya ada sebuah ajakan. Ada sebuah ajakan di mana ada kata bangkit dan juga menjadi teranglah. Namun, kata bangkit dan menjadi teranglah itu tidak akan pernah terrealisasikan dalam kehidupan kita jikalau terang yang sesungguhnya itu tidak lebih dahulu menerangi kita. Nah, teman-teman, bersinar di dalam kegelapan itu apa maksudnya? Pastinya dari kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sudah pasti dapat mengerti bahwa berdampak ataupun memberikan kontribusi pada sesuatu hal ataupun ada di tengah-tengah kegelapan, berarti secercah harapan itu timbul ketika ada seorang ada dalam kegelapan dan berharap adanya terang ataupun cahaya sekecil apapun. Misalkan saya ketika ada dalam kegelapan, saya berharap ada terang yang dapat menuntun saya untuk dapat keluar ataupun mencari jalan. Karena apa? Karena yang paling dibutuhkan ketika kita dalam kegelapan adalah cahaya. Nah, teman-teman, kita tidak dapat hidup tanpa terang. Kita harus pegang dulu nih pernyataan ini. Kita tidak dapat hidup tanpa terang. Ada penelitian telah membuktikan ketika kita itu tinggal dalam kegelapan, mengalami dampak dari kegelapan itu adalah pertama ketika itu kita akan gelisah. Ketika gelisah, kita mulai emosional. Dan ketika kita emosional, kita bisa saja kehilangan yang namanya kendali diri. Nah, jika keadaan ini terus dibiarkan, kita dapat menjadi orang-orang yang paranoid, dan akhirnya mengalami yang namanya halusinasi. Nah, bahkan ada sebuah titik, teman-teman, yang paling ekstrim ketika kita ada dalam kegelapan yang sangat lama, kita bisa kehilangan keinginan untuk hidup. Kenapa?
Karena ketiadaan cahaya itu membuat kita gelisah, ya kan? Kita frustasi dan berhalusinasi. Akhirnya apa? Keinginan untuk mengakhiri kehidupan mungkin bisa terjadi. Bahkan teman-teman, ketiadaan cahaya dalam rentang waktu yang panjang dapat menjadi penyebab hilangnya harapan. Dan sedikit banyak itulah yang dapat dirasakan bangsa Israel saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka belum pulih dari berbagai trauma yang mereka alami dalam masa pembuangan. Jadi mereka ada traumatik tersendiri pada saat itu. Karena masa kegelapan itu bukan berarti ketika di Babel mereka mengalami mati lampu, ketiadaan cahaya seperti itu, bukan. Tetapi kehilangan harapan karena mereka tidak melihat janji Allah untuk mereka. Seolah-olah mereka terbuang, mereka dihempaskan, seolah-olah mereka ditinggalkan. Mereka sepertinya siap untuk dibantai, dimusnahkan, dibinasakan. Sehingga yang mereka lalui membuat mereka meragukan kasih Allah. Dan ketika itu mereka, daya lihat mereka tuh terhadap perjanji Allah itu mulai memudar, mulai kehilangan harapan. Nah, dalam Keluaran 10 ayat 21-23 yang A, kita dapat membaca sebuah dampak negatif dari ketiadaan terang. Saat itu Allah menurunkan tulah gelap gulita atas bangsa Israel. Dan di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Bayangin teman-teman. Nah, dalam perjanjian lama, kita dapat lihat juga bahwa Allah sudah menyatakan dirinya sebagai terang dunia, di mana Allah mendampingi bangsa Israel melalui padang gurun yang panjang pada saat itu. Dan diberikan tiang api untuk memberikan mereka cahaya. Nah, nubuat dari Yesaya ini menunjuk pada peristiwa kembalinya kaum Yehuda dari Babel, kan? Ke tanah perjanjian, di mana Yesaya memandangnya sebagai tindakan Allah Israel untuk membangkitkan kembali harapan kepada mereka. Harapan kepada bangsa Israel yang terbuang pada saat itu di Babel, tetapi akhirnya mereka mau kembali ke Yerusalem. Dan Israel pada saat itu kembali mau dicelikan, diberikan lagi pengharapannya untuk dapat melihat janji Allah yang mungkin pada saat itu sudah mulai mereka lupakan, atau sudah sudah pesimis mereka, udah nggak punya rasa gairah untuk menggapai janji Allah pada saat itu. Dimana seperti halnya yang tadi kita baca dalam Yesaya 60 ayat 1, Yesaya akhirnya memberitahukan kepada mereka, yuk bangkit, yuk menjadi terang, sebab terangmu datang loh, dan kemuliaan Tuhan pasti terbit atas kamu. Nah, teman-teman, apa pengharapan dari ayat yang kita baca tadi? Nyatanya bahwa Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di atas mereka pertama, ya kan? Sebelum mereka bangkit dan menjadi terangnya. Ya. Yang kedua, bangsa mereka akan dipulihkan, dan bahkan melalui mereka lah bangsa-bangsa yang lain akan datang kepada terang Allah. Itu luar biasa, ya kan? Nah, ketika teman-teman melihat ayat tersebut, apa korelasinya dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ketika tidak ada jalan, sepertinya dalam kehidupan kita tidak ada cahaya untuk menuntun kita, sepertinya kita ada di dalam kegelapan, sepertinya kita sudah nggak punya lagi semangat hidup, karena mungkin ngelihat banyak hal yang pending dalam kehidupan kita karena COVID-19 ini, ya kan? Nah, kita mungkin pada saat ini memiliki kesulitan hidup. Karena apa? Karena kesulitan hidup memang kerap membuat sekeliling kita tuh terasa gelap. Ya, masalah, penderitaan itu kadang-kadang membuat kita tuh rasanya tuh, aduh gelap banget ya Tuhan. Nah, kegagalan demi kegagalan juga yang kita alami seakan-akan melenyapkan setiap harapan yang tersisa mungkin. Namun demikian, Tuhan tidak pernah menghendaki saya dan teman-teman untuk terus diam di dalam kegelapan. Saat Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya,
Dia bukan hanya memberikan terangnya untuk tinggal di dalam kita, tetapi dia juga memberikan sebuah identitas baru. Dia melabeli kita sebagai terang dunia. Artinya bangsa Israel mungkin pada saat itu mendapatkan pendisiplinan daripada Allah karena pemberontakan mereka, karena dosa-dosa mereka, karena ketegaran tengkuk mereka. Tetapi yang harus dipastikan bahwa meskipun mereka terbuang dari hadapan Allah, meskipun mereka sedang mengalami yang namanya pendisiplinan rohani pada saat itu, tetapi Allah selalu mengingat mereka dan tidak akan pernah melupakan mereka. Sehingga apa? Lewat Nabi Yesaya, Allah berbicara kepada umatnya untuk apa? Bangkit jadi terang. Begitu juga dengan kita. Kita lagi mengalami hal-hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Kita mengalami hal-hal yang membuat kita tuh kadang-kadang jadi bete dengan kehidupan ini. Mau usaha ini gagal, mau buat ini gagal, dan membuat kita tuh akhirnya apa? Hopeless, kehilangan harapan. Nah, yang harus kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita itu selalu ataupun tinggal dalam kegelapan untuk selamanya. Agar saya dan teman-teman dapat merangi kegelapan, maka kita harus kembali sadar bahwa kita memang harus bangkit dan mendekati Allah. Karena kadang-kadang ketika kita ada di dalam keterpurukan, kita malah menyendiri dan menjauhi Allah. Kita jadi malas berdoa, kita jadi malas baca Alkitab. Kenapa? Karena yang kita pikirkan itu bukan bagaimana Tuhan saya dapat terus bercahaya dalam kehidupan ini, meskipun saya sepertinya sedang ada di dalam tekanan. Seperti kita tidak pernah ataupun kita lupa untuk berpikir seperti itu. Justru yang kita pikirkan ketika kita ada dalam kegelapan atau kita ada di dalam masalah, kita ada dalam penderitaan, yang kita pikirkan adalah, aduh, kok begini ya Tuhan masalahnya? Kok begini ya penderitaannya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa ya kok saya kerugi di sini? Kenapa saya gagal begini? Kenapa saya seperti ini? Maka dari itu, bangkitlah dari keterpurukan. Terobosan besar telah Tuhan sediakan. Dia akan kerjakan pemulihan, kemenangan, dan menyediakan berkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dia Tuhan yang akan melaksanakan dengan segera, tepat pada waktu yang sempurna. Nah, teman-teman, kalau kita baca Yesaya 60 ayat 1-6, dapat dikatakan bagian ini merupakan penghiburan bagi umatnya untuk tetap optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak yang baru, di mana kehidupan setelah pembuangan di Babel. Pembuangan ke Babel dipandang sebagai masa kegelapan pada saat itu. Nah, melalui nas ini, umat Israel kembali diingatkan akan maksud pemilihan Tuhan atas mereka, yakni menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, walaupun mereka telah mengalami pembuangan, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Ada 3 aplikasi yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Di sini katakan bahwa yang pertama, bangkitlah. Bangkitlah atau kata bangkitlah, kalau sesuai dengan konteksnya itu sedang berbicara tentang optimis untuk menyikapi atau melewati babak yang baru pada saat itu. Karena untuk terus berpengharapan, kita harus punya optimisme dalam kehidupan kita. Yang pastinya bukan sekedar kita percaya diri dan optimis, tetapi kita harus percaya Tuhan dan kita mampu untuk optimis menjalani kehidupan ini. Yang kedua, menjadi teranglah. Tidak hanya cukup sekedar bangkit, tetapi harus menjadi terang. Di mana kata menjadi terang berarti pertama adanya fakta, kegelapan harus kita terangi. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman ada di sebuah tempat yang gelap,
Nah, teman kita itu pegang senter. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika ada di dalam kegelapan, siapa yang harus menuntun atau siapa yang harus berdiri di depan? Yang pegang senter atau yang tidak pegang senter? Sudah pasti yang menuntun adalah mereka yang pegang senter. Nah, yang ketiga adalah sebagai umat Tuhan Yesus, setelah menikmati pembebasan dari kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di Matius 5 ayat 13, kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri lewat kesempatan ini. Kami percaya bahwa kami disadarkan kembali bahwa kami adalah terang dunia, untuk menuntun setiap orang kepada Engkau, menerangi mereka yang ada di dalam dosa, di dalam depresi mereka, kegagalan mereka, untuk dapat bangkit dan berdiri, menggapai harapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini, kami terus percaya bahwa pengharapan kami tidak akan pernah sirna, karena Engkau adalah cahaya, Engkau adalah terang, dan tidak pernah padam, dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, jadikan kami selalu saksi-Mu, dimanapun Engkau inginkan kami berada. Dalam nama Yesus, kami berucap syukur, terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya, amin. Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, siang hari ini kita sudah disapa, diingatkan, dan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Pastor Glenn yang sudah melayani kami. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memakai Pastor Glenn dimanapun melayani Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mau bersatu dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Kami boleh menyanyi, kami boleh bersekutu, bahkan kami diingatkan, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kami kesadaran, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan, hari demi hari, supaya kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati juga Pastor Glenn, dimanapun beliau melayani, biarlah nama Tuhan dipermuliakan olehnya ya Bapak. Dan setiap orang boleh belajar, setiap anak-anak muda boleh diberkati dan belajar bagaimana sesungguhnya menjalani sebagai murid-murid Kristus dalam keseharian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, terutama bagi setiap kami yang saat ini mungkin keadaan kami sedang lemah, kami sedang sakit. Biar Tuhan Engkau sembuhkan, angkat segala sakit penyakit kami di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami ya Tuhan dalam keseharian kami. Juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami. Kami yang studi, kami yang bekerja. Tuhan berikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami boleh dicakapkan. Kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Dalam profesi kami, dalam pendidikan kami. Supaya setiap orang yang kami temui dan setiap orang yang boleh melihat kami, mereka boleh melihat Kristus yang berdiam dalam diri kami. Sehingga mereka juga boleh diberkati ya Tuhan melalui diri kami Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati persekutuan kami ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, mungkin kami berjauhan tapi kami mau saling mendoakan ya Tuhan. Engkau sertai langkah kehidupan kami. Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik, semua saudara-saudara kami Engkau berkati di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami menutup ibadah ini ya Tuhan, dan kami memohon berkat daripada Engkau ya Bapa. Anak-anak muda di YC, tengadahkanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan setiap kita mau katakan amin. Sampai
Jumpa minggu depan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya.